Kita belajar. It's time to learn. Selamat pagi teman-teman semua. Good morning class. Good morning guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang pada video pembelajaran kita pada kali ini. Ya, teman-teman kapanpun nanti akan mengikuti video ini, baik di pagi hari atau di siang hari atau mungkin sore hari, besok atau lusa atau mungkin minggu depan. Penting bagi kita untuk mengikuti video ini sebelum kita lanjut tentang materi kita satu ini, yaitu tentang budgeting atau penganggaran perusahaan. Ya, konsep dasar budgeting. Kita pastinya sudah sedikit ada gambaran tentang penganggaran. Setidaknya kita tahu wujud dari penganggaran itu seperti apa. Wujudnya berupa tabulasi dan informasi yang berisi data dan lain sebagainya. Jadi akan banyak angka, akan ada banyak akun-akun seperti akuntansi, ada banyak informasi di situ. Nah, sebelum kita menyusun hal-hal teknis tentang penganggaran, kita pahami terlebih dahulu tentang konsep dasarnya. Penting bagi kita untuk memahami, untuk mendasari hal teknis nantinya yang akan kita bangun, akan kita buat dengan konsep dasar yang kuat. Ya, jadi jangan menganggap konsep dasar secara teoritis itu tidak penting. Nah, itu bisa dikatakan kekeliruan dalam mindset kita. Makanya di sini mindset kita luruskan dulu. Ini memang saya buat untuk mahasiswa. Dan bagi teman-teman lain yang ingin mengikuti, saya persilahkan dengan senang hati, dan kritik dan saran juga terbuka. Oke, jadi budgeting itu bermula dari tujuan perusahaan untuk memaksimalkan laba. Istilahnya adalah profit maximization. Ini konsep nilai perusahaan, teman-teman ya. Nah, ternyata konsep nilai perusahaan yang profit maximization ini perlu didukung oleh budgeting. Ya, perlu didukung oleh penganggaran. Kenapa penganggaran? Karena di dalam penganggaran ada perencanaan dan pengendalian, ya. Sehingga di buku disebutkan bahwa perusahaan akan memperoleh keuntungan yang sesuai dengan harapannya dengan cara membuat perencanaan yang sistematis, yang logis, kemudian yang wajar dan lain sebagainya. Tapi karena adanya hal-hal yang tidak pasti dalam bisnis, menuntut perusahaan untuk menurunkan risiko bisnis, ya, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas bisnisnya melalui budgeting. Nah, bermula dari tujuan utama perusahaan, muncullah fakta bahwa pentingnya budgeting, importance of budgeting. Oke, jadi sebelum nanti di sini ada definisi tentang anggaran yang dikatakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam satuan atau unit tertentu, yaitu unit moneter, ya. Jadi kesatuannya adalah unit moneter, ya, dan juga periode tertentu atau waktu tertentu menurut Munandar.
ada 4 aspek yang kita soroti, yakni rencana, yang kedua sistematis, yang ketiga unit moneter ya atau kesatuan, dan yang keempat adalah periode tertentu. Nah, oke. Kita sudah sampai pada penjelasan anggaran. Ya, jadi bahwa perusahaan dan anggaran nggak bisa dilepaskan ya. Maka dari itu, ya kalau saya tarik lagi, istilah perencanaan dan pengendalian itu kan bukan hal yang asing bagi mahasiswa manajemen. Karena dasar dari manajemen adalah 4 kegiatan intinya adalah perencanaan, pengorganisasian, kemudian actuating ya, atau pengaktifan, dan pengendalian ya, atau POAC, planning, organizing, actuating, controlling. Nah, budgeting is on planning and controlling. Dalam perencanaan ada budgeting, dalam pengendalian juga ada budgeting. Dalam perencanaan, budgeting digunakan untuk memproyeksikan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Kemudian kalau dalam controlling, budgeting digunakan untuk pengawasan. Begitu. Ya, jadi memang seluruh sumber daya nantinya harus teranggarkan. Oke, seluruh sumber daya perusahaan. Apa sumber daya perusahaan? Sumber daya manusia, bahan baku, modal, ya kemudian perlengkapan peralatan dan lain-lain sebagainya. Nah, apakah hanya perencanaan dan pengendalian saja? Tentu tidak ya teman-teman. Dalam fakta yang ada di literasi, pada saat kita membuat satu pengorganisasian pun itu tidak lepas dari anggaran perusahaan. Ya. Begitu pula actuating-nya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Sementara kita next terlebih dahulu ya tentang penyusunan anggaran, di mana ini adalah pengertian penganggaran ya. Kalau tadi itu pengertian anggaran, ini adalah pengertian penganggaran menurut, saya lupa menuliskan, menurut Navarin tahun 2000. Jadi pada akhirnya kita perlu tahu bahwa penganggaran itu merupakan sebuah proses. Ya, anggaran itu adalah rencana, sedangkan penganggaran adalah proses menyusun rencana. Maka di sini disebutkan sebagai proses penyusunan anggaran atau hasil dari proses penganggaran. Ya. Hasilnya berupa perencanaan terperinci. Nah, secara lebih rinci ada 6 poin proses penyusunan anggaran. Proses pertama mengumpulkan data dan informasi berupa angka, berupa nilai, berupa jumlah, lain sebagainya ya. Kemudian berupa informasi kuantitatif, informasi kualitatif, semuanya dikumpulkan menjadi satu untuk melanjutkan pada tahapan yang kedua, yakni untuk diolah dan dianalisa data tersebut. Ya, diolah dan dianalisa untuk mengadakan taksiran dalam menyusun anggaran. Pada tahapan kedua, data yang diperoleh dari tahap 1 diolah, dianalisa, kemudian hasil analisa dan olah data itu dijadikan dasar untuk menaksir atau memprediksi ya, tentang periode bisnis yang akan datang. Misalnya menaksir
penjualan, menaksir harga bahan baku, menaksir persaingan bisnis, ya, menaksir pangsa pasar, dan lain sebagainya. Taksirannya jelas, yaitu dasar data dan informasi yang dikumpulkan sendiri, baik dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Apa informasi yang ada di dalam perusahaan? Oh, misalnya data historis penjualan dari tahun ke tahun. Apa informasi dari luar perusahaan? Oh, ternyata jumlah pesaing atau pangsa pasar, jadi jumlah pesaing, ya, kemudian pangsa pasar, dan juga konsumen potensial dan lain sebagainya. Itu contoh informasi atau data yang ada di eksternal. Nah, semuanya perlakuannya pun ada perbedaan, ya. Perlakuan informasi internal dan perlakuan informasi yang eksternal. Nah, kemudian di tahapan kedua, data tersebut diolah, dianalisa untuk melakukan penaksiran. Yang pada tahap kedua ini biasanya cara menaksir atau metode menaksir itu ya salah satunya dengan apa peramalan, ya, atau forecasting. Yang ketiga, menyusun anggaran dan menyajikannya secara teratur dan sistematis. Anggaran tersebut kalau tidak disusun secara sistematis, orang nggak tahu. Yang tahu cuma kita. Jadi memang menyusun anggaran itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk membuat orang lain juga mengerti. Makanya ada standar baku, ada standar yang secara umum digunakan dalam penyusunan anggaran. Mulai dari standar tabulasi, kemudian standar grafis, dan lain sebagainya yang mudah untuk dipahami seluruh pihak yang berkepentingan atau istilahnya stakeholder. Ya. Jadi tahapan-tahapan ini memang kalau kita pahami, kita contohkan di lingkungan sekitar kita, bisa kita terapkan. Sangat bisa kita terapkan. Apakah hanya bisa diterapkan perusahaan yang besar saja? Saya yakin di perusahaan atau unit usaha yang kecil pun bisa, ya. Tinggal kita melakukan penyesuaian skala, gitu ya. Sebelum saya jelaskan contoh lebih lanjut, kita lanjutkan dulu tahapan selanjutnya, yakni pengkoordinasian pelaksanaan anggaran. Oke, ya. Jadi setiap pihak yang terlibat dalam anggaran menggunakan informasi, menggunakan taksiran-taksiran, dan menggunakan data yang sudah disusun secara sistematis itu untuk melakukan koordinasi antar unit, antar individu, ya, antar lembaga, antar pejabat, menjadi dasar setiap aktivitas setiap individu yang ada di perusahaan. Nah, kalau tidak mematuhi anggaran yang sudah disusun, maka apa yang terjadi bisa tidak terkendali. Kegiatan bisnis perusahaan bisa tidak terkendali. Salah satunya adalah kegiatan SDM yang tidak terkendali juga. Ya, karena SDM sudah digaji dan dianggarkan sesuai dengan skill, kemampuan, dan juga kompensasinya, gajinya untuk melakukan hal tertentu. Nah, kalau misalnya lebih atau kurang, ini akan menjadi masalah. Begitu ya. Oke, yang kelima, pengawasan untuk evaluasi. Jadi yang kelima ini maksudnya adalah pengumpulan data dan informasi untuk keperluan pengawasan kerja. Ya, ini untuk mengadakan penilaian evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. Jadi tahapan kelima ini kita menjadikan anggaran sebagai pegangan, ya, untuk mengawasi yang nantinya untuk dijadikan dasar penilaian kinerja perusahaan, ya.
mulai dari SDM, kinerja keuangannya, dan kinerja perusahaan, unit-unit masing-masing perusahaan dalam kontribusinya, produktivitasnya, dan lain sebagainya. Yang keenam, pengolahan, ya, menginterpretasikan dan menyimpulkan, yakni pengolahan dan penganalisaan data tersebut untuk mengadakan interpretasi dan memperoleh kesimpulan-kesimpulan dalam rangka mengadakan penilaian evaluasi terhadap kerja yang telah dilaksanakan, serta menyusun kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagai tindak lanjut atau follow up dari kesimpulan-kesimpulan tersebut. Kita sedikit mengandaikan atau mengimajinasikan, ya, di mana memahami anggaran perusahaan itu dari sisi karyawan, kita tidak hanya patuh melaksanakan perintah, tapi di sisi lain dari anggaran yang kita terima, kita juga bisa memiliki inisiatif untuk memberikan follow up kepada atasan kita, ya kan? Bisa memberikan input kepada atasan kita atau saran kepada atasan kita berdasarkan interpretasi dan kesimpulan yang kita ambil dari laporan atau dari anggaran yang telah disusun. Gitu. Nah, ini yang mungkin sedikit membedakan dari menyusun laporan keuangan atau, ya, laporan keuangan. Di sini kan bukan laporan, ya, tapi masih dalam rangka rencana, artinya belum pasti. Ya, anggaran itu belum pasti 100%, tidak akan pasti, nggak ada yang 100% pasti, ada pun sangat jarang. Apalagi semakin besar skala perusahaannya, tingkat ketidakpastiannya semakin tinggi. Nah, kalau laporan itu harus pasti, karena ya melaporkan sesuatu yang sudah terjadi. Anggaran memperkirakan sesuatu yang belum terjadi, membayangkan masa depan, gitu ya. Nah, maka perbedaannya adalah kita dituntut untuk memiliki inisiatif untuk membayangkan masa depan itu dan memperoleh satu kesepakatan dalam satu organisasi untuk menghadapi masa depan bersama-sama melalui anggaran. Sangat eh, fundamental sekali, ya, istilahnya seperti itu. Oke, kita sudah pelajari itu. Nah, saya tadi lanjutkan contohnya, ya. Contohnya, apa saja contohnya? Yang terdekat dari lingkungan kita mungkin perusahaan batik, katakan, ya, home industri batik, mulai dari mengadakan bahan baku, meng-hire tenaga kerja, kemudian membeli bahan penolong seperti pewarna dan lain sebagainya, proses produksi. Di situ tahapan-tahapan keenam itu bisa di implementasikan dengan baik, ya. Pasti walaupun home industry, data informasi yang dulu pun masih ada, ya, asalkan masih disimpan. Kemudian informasi tentang pangsa pasar dan lain sebagainya. Kemudian analisa dan pengolahan data ini memang statistik, ya, tapi kita lakukan penyesuaian yang paling sederhana saja melalui rata-rata peningkatan atau rata-rata pertumbuhan alias tren, ya. Trennya gimana, penjualan tiap tahun, kayak gitu, ya. Paling sederhana. Tapi tentunya yang kita pelajari bukan yang sederhana, ya, yang cukup kompleks. Yang ketiga, menyusun anggaran. Nah, di situ sebagai home industry batik, melakukan penyusunan anggaran bisa didasarkan pada informasi yang diperoleh dan yang sudah diolah, yakni potensi pembeli di sisi harapan, di sisi realita juga modal yang dimiliki. Jadi mau berapa yang pembeli yang akan diraup, ya. Apakah 100% potensial pembeli atau hanya 50% atau berapa, tergantung modal yang dimiliki.
Pak, gimana kalau modalnya utang, Pak? Nah, itu sebenarnya bisa saja ya, tapi kalau kita nanti sudah menghitung penganggaran berdasarkan modal yang dimiliki, angkanya harus muncul dulu, baru kita memikirkan dari mana uangnya, gitu ya, dari mana sumber pendanaan itu. Nah, nanti tahapan yang pertemuan-pertemuan akhir itu kita memikirkan bagaimana sumber kas perusahaan itu. Di sini kita memikirkan bagaimana barang itu laku, bagaimana barang itu diproduksi dulu, gitu. Oke. Nah, kemudian pada saat melakukan produksi home industri batik kan tidak hanya pekerja eh, ini saja ya, satu atau dua keahlian saja, banyak keahlian yang dibutuhkan dalam membatik. Misalnya yang bagian melakukan apa namanya pewarnaan, bagian yang melakukan desain, kemudian bagian yang melakukan finishing, masing-masing punya ahlinya. Ada juga yang bagian melakukan packing. Lah, disitulah pentingnya eh, apa namanya koordinasi. Sayangnya mungkin baru sedikit sekali yang melakukan koordinasi dengan anggaran yang jelas. Nah, koordinasi yang sering digunakan adalah biasanya seperti ini, biasanya seperti ini. Sudah betul, hampir betul, tapi kalau ada datanya akan lebih membantu. Loh kok ini misalnya produksinya sehari 20, katakanlah sehari 20 unit batik, entah itu batik kemeja kah atau dress, ya misal 20 unit aja itu. Nah, bagian finishing menunggu 20 unit untuk dilakukan finishing. Biasanya satu hari selesai 20. Besoknya mau di finishing kok ternyata baru 10. Nah, kalau tidak tahu target sasaran sehari 20, maka 10 pun akan digarap selama sehari juga. Nah, tidak bisa menakar kemampuan masing-masing SDM di bidang yang berbeda. Disitulah pentingnya anggaran. Dan selanjutnya, menginterpretasikan, menyimpulkan apakah mungkin data anggaran di unit bisnis batik ini menggunakan interpretasi dan kesimpulan dari analisis data yang kemudian dijadikan dasar pengawasan untuk evaluasi. Jawabannya mungkin. Penjelasannya insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya kalau teman-teman semua sudah memiliki pandangan yang selaras dengan penjelasan saya sebelumnya. Ya, kita lanjut dulu. Nah, oke. Hal penting lain yang kita perlu ketahui adalah kegunaan. Kegunaan dari budgeting atau penganggaran. Ternyata kegunaannya ada beberapa. Ya, tidak hanya untuk sekedar formalitas saja. Walaupun unsur formalitasnya ada ya penganggaran itu. Tapi unsur vitality-nya sangat luar biasa. Kepentingan dan urgensinya luar biasa. Karena ini dijadikan dasar penyusunan yang terpadu. Maksudnya dasar penyusunan terpadu integrated ya. Maksudnya bahwa dalam anggaran yang disusun perusahaan dapat merumuskan rencana yang terintegrasi dengan seluruh bagian yang ada di perusahaan menjalankan pengendalian terhadap berbagai kegiatan. Kegiatan kan banyak sekali di perusahaan, maka di sini pengendali kegiatannya ya anggaran, bukan bukan avatar ya pengendalinya. Pengendalinya adalah anggaran. Jadi anggaran ini bisa dikatakan sesuatu yang hidup kalau dihidupkan, ya, menghidupkan anggaran. Pertama kita hidupkan dulu logika tentang anggaran. Ya. Harusnya anggaran itu seperti apa gitu kan. Oke, kegunaan yang selanjutnya sebagai pedoman kegiatan perusahaan. Maksudnya bahwa anggaran yang disusun dengan baik akan membuat bawahan menyadari bahwa manajemen memiliki pemahaman yang baik tentang operasi perusahaan dan bawahannya akan mendapatkan pedoman yang jelas.
untuk melaksanakan tugasnya. So, manajer, bos, supervisor, pengawas nggak akan terlalu banyak marahi karyawannya karena karyawannya sudah cukup jelas diberikan arahan melalui instruksi yang terkait langsung dengan anggaran perusahaan, ya. Instruksi yang ter terjelaskan di anggaran perusahaan sebagai alat pengkoordinasian, ya. Maksudnya bahwa dengan adanya anggaran, setiap manajer bagian dalam perusahaan dapat melihat hubungan antar bagian secara keseluruhan. Ini sangat menarik, ya, karena ada hierarki yang selama ini kita mungkin memahami begini. Saya di bagian pemasaran, maka saya hanya berkoordinasi dengan atasan saya di bagian pemasaran. Nah, ternyata kadang saya harus juga berkoordinasi dengan rekan saya yang ada di bagian keuangan. Bahkan saya juga harus berkoordinasi dengan manajer keuangannya. Nah, maka kalau kita hanya berpegang pada person to person, oh saya pemasaran berarti saya bersama orang pemasaran, itu tidak akan berhasil. Maka yang kita pegang adalah anggaran sebagai alat pengkoordinasian kerja. Kemudian alat pengawasan kerja dan alat evaluasi kegiatan. Maksud alat pengawasan kerja adalah anggaran memerlukan perbandingan dengan realisasinya. Seberapa persen target yang tercapai. Cukup jelas, ya. Kemudian alat evaluasi kegiatan maksudnya adalah jika ada penyimpangan yang terjadi dalam operasional perlu dievaluasi dan menjadi masukan bagi penyusunan anggaran berikutnya. Jika ada penyimpangan, kita tahu berapa besar penyimpangannya. Bagaimana penyimpangan itu bisa terjadi? Di mana letak kesalahannya akan terlihat. Sehingga nanti ada perbaikan terus-menerus, ya, prinsip perbaikan terus-menerus. Tidak ada lagi istilah keledai yang jatuh di lubang yang sama, ya, apalagi untuk sebuah perusahaan itu bisa menjadi sebuah awal kehancuran atau perusahaannya bisa bangkrut, ya. Oke. Kita lanjut pada tujuan penyusunan anggaran. Nah, di sini ada harganya semuanya. $4,5. $5. Apakah harga ini ada maksudnya? Tidak, ya, ini hanya desain aja. Oke, tujuan yang pertama adalah memperjelas sasaran, yakni menyatakan tujuan sasaran perusahaan secara jelas dan formal. Pentingnya mempertegas sasaran ini, ya. Jadi satu kebijakan yang dipegang teguh dan diketahui secara menyeluruh oleh seluruh stakeholder atau pihak yang berkepentingan. Kemudian tujuan yang kedua mengkomunikasikan sasaran. Sudah tahu sasarannya, kemudian dikomunikasikan dengan cara yang mudah dipahami seluruh pihak kepentingan. Yang ketiga, rencana terperinci, yakni menyediakan rencana terperinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian. Oke, semakin terperinci aktivitas, semakin terperinci rencana, maka akan semakin memudahkan, ya, setiap pihak berperan di bidangnya masing-masing untuk merealisasikan sasaran, gitu. Karena rinci, step-stepnya rinci, ya, kemudian jelas, mudah dipahami, maka rencana itu akan semakin mudah direalisasikan. Kalau rencana semakin mudah direalisasikan, of course mengurangi ketidakpastian. Apa ketidakpastian yang mungkin dalam anggaran? Yakni penyimpangan, ya, kemudian juga kesalahan dalam melakukan forecasting atau peramalan. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang kesalahan dalam atau ketidakpastian dalam anggaran. Oke, bahwa tujuan yang keempat, ya, koordinasi metode atau cara. Mengkoordinasikan cara metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber
daya. Sumber daya perusahaan yang tadi saya sebutkan di awal, ya SDM, modal, bahan baku, ini kan terbatas. Maka harus dioptimalkan dengan menggunakan metode dan cara yang tepat dan dipahami seluruh pihak, disepakati seluruh pihak juga. Menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi. Ini selain digunakan alat pengukur ini untuk melakukan pengindikasian ya atau mengendalikan kinerja, ini juga sebagai alat secara tidak langsung ataupun secara langsung ini menjadi alat meningkatkan efisiensi perusahaan. Tentu saja ya, sesuatu yang bisa diukur, kemudian sesuatu yang bisa membantu statistik dengan cukup jelas ya, angka tidak bisa berbohong ya kan. Maka di situ perusahaan akan semakin efisien, akan semakin efektif kinerjanya. Itu ya. Nah, ini tentang faktor yang mempengaruhi. Dua hal yang mempengaruhi perusahaan, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Mana yang internal? Apakah yang controllable? Mana yang eksternal? Apakah yang uncontrollable? Betul sekali. Jadi internal ini bisa dikendalikan ya, dan eksternal tidak bisa dikendalikan. Maka dari itu perlakuannya pun berbeda. Faktor internal ya, data penjualan, kebijakan perusahaan, masalah perbedaan pendapat dalam perusahaan, kapasitas produksi, tenaga kerja yang dimiliki, ya kan, modal kerja yang dimiliki, itu internal. Eksternal, keadaan persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat, pendidikan masyarakat, tingkat penyebaran penduduk, dan lain sebagainya. Bahkan agama juga. Mana yang harus kita dahulukan? Ya. Yang kita dahulukan internal dulu, ya. Tapi eksternal tidak boleh ditinggalkan. Selanjutnya kita hampir selesai ya ini ya. Penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran ini dalam arti gini. Keanggotaan komisi anggaran itu ini semua ini ya. Salah seorang anggota direksi, manajer pemasaran, manajer produksi, manajer keuangan, dan manajer umum. Manajer umum sebenarnya ada bagian administrasi dan personalia ya atau SDM. Salah seorang anggota direksi biasanya adalah direktur keuangan yang bertugas memberikan pedoman umum, penyusunan anggaran, juga menentukan tujuan perusahaan, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Manajer pemasaran bertugas menyusun anggaran penjualan, anggaran distribusi, termasuk biaya iklan dan promosi. Ya, jadi tugasnya anggota direksi itu diemban oleh direktur keuangan ya untuk memberikan pedoman umum penyusunan anggaran ya. Jadi dari direktur keuangan bikin pagu anggaran ya, kemudian manajer pemasaran melaksanakan tugasnya untuk menyusun anggaran penjualan dan anggaran distribusi termasuk biaya iklan dan promosi berdasarkan pagu anggaran dari direktur keuangan yang merupakan salah satu anggota direksi yang pertama ini ya, $3,9 ini. Lagi-lagi ini hanya pemanisnya. Manajer produksi ini yang ketiga, ini tugasnya apa? Tugasnya adalah menyusun anggaran berhubungan dengan kegiatan produksi seperti jumlah yang akan diproduksi, tenaga kerja yang akan digunakan, bahan baku yang akan diproses, pembelian bahan baku yang akan diadakan, kemudian biaya overhead pabrik dan depresiasi peralatan dan depresiasi lainnya ya, bangunan, tanah dan lain-lain. Manajer keuangan tugasnya adalah
Financial Manager bertugas untuk menyusun anggaran yang berhubungan dengan posisi keuangan perusahaan. Yang kelima, manajer bagian umum, administrasi, dan personalia bertugas untuk menyusun anggaran yang berhubungan dengan biaya umum, administrasi, personalia, dan personalia. Itu dia ya. Saya bacakan saja itu. Yang terakhir di sini ada jenis anggaran. Berdasarkan ruang lingkupnya ada parsial dan komprehensif. Parsial artinya sebagian saja, komprehensif artinya seluruhnya. Parsial contohnya misalnya saya jualan bahan untuk batik ya. Kemudian ada mahasiswa yang punya usaha produksi batik. Saya hanya membuat anggaran penjualan saja karena bahan baku saya impor atau bahan baku saya dari grosir. Saya cuma beli ya, mori lah katakanlah. Saya nggak produksi sendiri. Kemudian saya jual kepada mahasiswa yang punya produksi batik. Maka mahasiswa itu harus melaksanakan anggaran komprehensif. Kenapa? Karena mulai dari produksinya, SDM-nya, menjualnya, kemudian biaya overhead-nya semuanya ditanggung semua, dilaksanakan semua. Maka harus ada seluruh penganggaran yang jelas. Ya, penjualan ada, produksi ada. Kalau saya tidak ada anggaran produksi nggak apa-apa, karena saya cuma menjual, nggak mau produksi. Itu contoh simpel ya. Kalau kurang Anda cari tahu contoh anggaran parsial dan contoh anggaran komprehensif pada contoh kasus yang ada di manapun ya. Yang kedua, berdasarkan fleksibilitas. Jenis anggaran fleksibilitas itu ada dua, anggaran tetap dan anggaran yang kontinu. Fixed budget and continuous budget. Fixed budget yaitu anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu di mana volumenya sudah tertentu. Berdasarkan volume tersebut direncanakan revenue, cost, expense, serta tidak diadakan revisi secara periodik. Ini anggaran yang sangat baku ya, tidak fleksibel ya, kaku, tetap. Ini contohnya apa ya? Misalnya anggaran pemerintah. Kalau dikatakan anggaran pemerintah di pendidikan 20%, maka 20% sudah ya. Nggak ada perubahan sampai akhir dan harus habis, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih gitu ya. Makanya anggaran tetap. Tapi bisa juga anggaran pendidikan di tengah jalan dirubah, walaupun sangat jarang terjadi. Itu mungkin saja ya. Kalau contoh anggaran kontinus ini kan anggaran yang tetap, yang secara periodik dilakukan penilaian kembali. Ya, dilakukan penilaian kembali. Misalnya dalam 1 tahun itu setiap bulan diperiksa kembali. Walaupun setahun sudah dianggarkan 1 miliar, diperiksa di bulan-bulan berjalan, apakah kurang, apakah lebih, maka akan ditambah atau dikurangi, bisa aja. Nah, makanya biasanya ini yang sering digunakan ini anggaran kontinu bagi perusahaan-perusahaan yang punya produk tertentu lah ya. Misalnya kan contohnya pandemi gitu ya. Pandemi itu dulu awal terjadinya pandemi ini kan cukup mendadak ya. Tadinya perusahaan ini menganggarkan untuk mau produksi apa dalam kondisi darurat, itu dirubah ya. Jadi produksi ini jadinya produksi masker atau produksi persediaan darurat untuk menghadapi pandemi gitu ya. Yaitu mungkin contohnya, bisa saja salah. Saya kurang tahu tentang itu ya, anggaran periodik. Mari kita cek kembali nanti. Saya lupa juga ya. Berdasarkan periode jenis anggaran. Anggaran jangka pendek dan anggaran jangka panjang. Anggaran jangka pendek yaitu anggaran operasional yang menunjukkan rencana operasi kegiatan untuk satu periode akuntansi, biasanya setahun. Sedangkan anggaran jangka panjang yaitu anggaran yang menunjukkan rencana investasi dalam tahun anggaran dengan waktu lebih dari 1 tahun. Jadi cukup sederhana, jangka pendek itu setahun, jangka panjang itu lebih dari setahun.
Oke, terima kasih. Itu dari saya presentasi kali ini. Silakan ajukan pertanyaan dan silakan diskusikan pembahasan tentang konsep dasar perusahaan, konsep dasar anggaran perusahaan. Sampai ketemu di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.